ini adalah hari yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya akan terjadi lawatan Tuhan di setiap rumah dan keluarga yang ada. Mari kita menyimak kegiatan gereja dan Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan bahkan perpuluhan yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk setiap persembahan bahkan perpuluhan yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayai bahwa Engkau sumber berkat atas kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan bagi kami. Dan hari ini seluruh kami akan memberikan apa yang akan menjadi miliknya Tuhan. Baik persembahan bahkan perpuluhan yang ada. Kami belajar memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki sekarang. Diberkati seluruh kami yang memberi, karena kami sedang memberi dengan sukacita. Dan jaminan-Mu Tuhan atas kehidupan kami tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa. Dan mari pada hari ini saya ajak untuk kita semua menyembah Tuhan. Kita semua kembali untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kami semua kesehatan, memberikan kami semua berkat-berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, dan biarlah Engkau berkati setiap kami, berkati supaya kami bisa menikmati momen-momen bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita resapi pujian ini. Kita nyatakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh yeah. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berbicara dari apa yang Tuhan sampaikan dalam kitab Wahyu berkaitan dengan Maranatha. Saudaraku, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Setiap pribadi, setiap keluarga yang duduk mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Mu kali kedua, Maranatha. Bersegeralah datang ya Tuhan, dan tolong kami agar kami semua siap untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Berbicaralah lewat firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Mari semua yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Saudaraku, berbicara mengenai pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang diharapkan oleh setiap kita yang tahu persis bahwa memang tiba saatnya setiap kita akan masuk dalam fase pernikahan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang pernikahannya, tetapi ada hal yang kita akan bersama-sama memikirkan ini, yakni prepare, persiapan untuk hari istimewa pernikahan. Sekarang di era modern sekarang, zaman milenial, sudah ada banyak tenaga-tenaga ahli atau kelompok-kelompok yang seringkali disebut EO, Event Organizer, yang mengelola dan mengatur, menolong bagaimana sebuah pernikahan bisa berjalan dengan baik. Saudaraku, ada satu hal yang tentu saja
karena berbicara mengenai pernikahan sekali seumur hidup. Momen itu menjadi momen yang luar biasa. Momen itu kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan dan akan terus dibawa, bahkan bagi mempelai suami istri akan dibawa sampai maut memisahkan masing-masing. Oke. Namun untuk sebuah hari istimewa yang hanya berlangsung 1 hari atau beberapa jam saja, seperti pengalaman yang saya alami dan Bapak Ibu Saudara mungkin alami juga, wow, ternyata butuh persiapan yang panjang. Beberapa kita sudah mempersiapkan untuk hari istimewa pernikahan kita 3 bulan. Terlalu kecil, terlalu singkat. 6 bulan atau bahkan setahun sebelum hari H tersebut. Nah, ada banyak hal yang dipersiapkan untuk 1 hari spesial. Dan tidak terkecuali salah satu yang perlu prepare, dipersiapkan adalah pakaian pengantin. Oke. Pakaian yang akan dikenakan oleh mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki. Biasanya khususnya ini yang wanita, yang perempuan, para gadis akan benar-benar mempersiapkan model dan juga warna yang sesuai dengan pilihan. Bahkan bentuk model yang paling disukai karena dikenakan sekali seumur hidup dan menjadi momen bersejarah untuk yang namanya menjadi mempelai perempuan. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama dengan tema pengantin perempuan Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8 selanjutnya berkata, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kitab Wahyu membicarakan bagaimana pernikahan anak domba yang akan terjadi pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali. 1 hari nanti yang kita punya pengharapan dan pasti. Hanya kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi kita percaya Yesus Kristus akan datang kali kedua. Dan akan terjadi apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8 tentang perkawinan anak domba. Nah, yang menarik berbicara mengenai perkawinan, tentu ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Berkaitan dengan kitab Wahyu pasal 19 tentang perkawinan anak domba, kita yakin seperti firman Tuhan katakan, Yesuslah yang akan menjadi pengantin laki-lakinya. Amin, amin untuk hal ini. Nah, siapakah kalau begitu pengantin perempuannya? Siapakah pengantin perempuannya? Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita semuanya, gereja sebagai mempelai perempuan Kristus. Gereja dalam hal ini tidak berbicara mengenai gedung,
Tapi gereja berbicara mengenai komunitas anak-anak Allah. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia dosa yang gelap, mengalami kelahiran baru oleh iman kepada Yesus Kristus, dan mereka, gereja inilah kumpulan daripada orang-orang percaya. Saudara dan saya yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, dasarnya apa? Mengapa gereja disebut mempelai perempuan Kristus? Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, bagian dari komunitas orang-orang percaya gereja Tuhan. Dasarnya apa? Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 25, kita akan baca bersama-sama beberapa ayat. Efesus pasal 5, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Efesus dengan pernyataan ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang hal ini? Bapak, Ibu, saudara, dan saya mengerti persis bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Disucikan. Dan kemudian kita mengalami kelahiran baru. Nah, inilah dasar yang membuat Anda dan saya menjadi mempelai perempuan Kristus. Ayat yang ke-27 dari Efesus pasal 5 berkata, supaya dengan demikian Yesus Kristus menempatkan jemaat, komunitas orang percaya, gereja Tuhan di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, kita mengerti jelas siapa mempelai perempuannya. Mempelai perempuan Kristus adalah gerejanya. Siapa gerejanya? Bukan gedung, tapi berbicara komunitas orang percaya. Bapak, Ibu, saudara, dan saya, ya, entah itu anak-anak gereja anak, entah itu anak-anak muda, youth, ya, para youthers, engkaulah sebenarnya sedang dipertunangkan kepada mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, opa, oma, semua kita, ya, dipertunangkan kepada mempelai laki-laki. Gereja Tuhan disiapkan menjadi mempelai perempuan. Nah, menarik untuk kita pelajari. Tentu untuk hari pernikahan, seperti tadi awal saya katakan, kita benar-benar prepare untuk pakaian kita. Oke, pasti untuk hari istimewa pernikahan kita tidak sembarang pakai pakaian. Kita tidak akan salah kostum. Kita akan pakai pakaian yang seperti digambarkan dalam kitab Efesus tadi, pakaian yang putih bersih, tidak ada kerutan, tidak ada noda, ya. Bapak, Ibu, saudara, seperti tadi gambarannya akan ada hari pernikahan besar itu. Mempelai laki-laki Kristus Yesus dengan kita mempelai perempuannya. Nah, sementara ini bahasa yang lain. Dalam pernikahan biasanya ada sebelum hari H, hari istimewa pernikahan, kadang calon mempelai laki-laki dan perempuan karena berbicara mengenai alasan jarak
alasan waktu dan lain sebagainya, ada yang disebut bertunangan terlebih dahulu. Mengikatkan diri, hanya berfokus kepada calon mempelai, tapi tidak segera terikat dalam sakramen pernikahan. Bahasa lebih lanjut seringkali pakai istilah engage, tunangan, ya, bertunangan. Nah, saudara, sebagai tunangannya Kristus, gereja Tuhan, komunitas orang-orang percaya yang di dalamnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada, makanya kita perlu ngerti seperti apa sih menjadi tunangannya mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, di 2 Korintus pasal 11 ayat 2b, dengan jelas firman-Nya berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sekali lagi, karena aku telah mempertunangkan. Wow, saudara dan saya ini, gereja Tuhan sedang dalam posisi sekarang dipertunangkan. Dipertunangkan dengan siapa? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ya, Yesus Kristus sang mempelai laki-laki. Ya, makanya dalam proses pertunangan, persiapan kita sementara dipertunangkan, mau tidak mau kita harus tetap menjaga apa yang disebut menjadi perawan suci atau mempelai perempuan yang tetap kudus, tetap suci. Ya, karena itu buat kita semuanya perlu benar-benar siap. Bagaimana hidup kita, bagaimanapun kita tidak mungkin akan memakai pakaian yang kotor untuk hari istimewa pernikahan. Asal pakai baju, pakai daster. Wow, saya mau menyambut mempelai laki-laki. Oh, tentu saja tidak demikian. Saya mau pakai pakaian pantai. Wow, tentu saja tidak demikian. Atau saya mau biarkan pakai baju putih, pakaian pengantin, tapi kena bercak dan segala hal yang kotor. Tentu tidak demikian. Wow, kita jaga betul-betul, ya. Kita benar-benar prepare dari polanya, dari modelnya, lalu kemudian warnanya. Kita akan minta betul-betul penjahitnya yang terbaik. Lalu kemudian waktu siap kita coba, lalu kemudian kita mulai gunakan itu. Wow, tentu kita akan jaga sampai di altar suci waktu kita mengikat janji pernikahan. Bersih betul-betul kita akan jaga. Sama, sementara prepare untuk hari istimewa itu, Tuhan mengajarkan sebagai tunangan Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mesti tetap menjaga didapati kudus, perawan yang suci. Ya, bagaimana caranya untuk hal ini? Tentu kita pengen memperkenankan calon mempelai laki-laki. Kita pengen waktu kita tampil, mempelai laki-laki datang menyambut kita di altar. Wow, kita cantik, lalu kita bersih dengan segala kemuliaan sebagai mempelai perempuan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Tentu hal yang sama kita harus siapkan ketika kita mau menyambut Yesus Kristus sang mempelai laki-laki. Caranya bagaimana? Bagaimana pakaian hidup kita? Apakah didapati sudah bersih? Tentu kita tidak izinkan sekali lagi ada noda, ada kotoran dan lain sebagainya.
Ya, makanya perlu benar-benar dijaga, dirawat, dipelihara hidup iman kita, hidup kita agar terus memperkenan sang mempelai laki-laki. Sehingga waktu ia ketemu dipertemukan dengan kita, betul-betul kita cantik luar biasa. Kita mempelai perempuan yang sangat luar biasa cantiknya. Makanya hati kita mesti bersih. Buang segala hal yang kotor. Tidak biarkan semua kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan kebencian, dan segala hal tetap membuat kita tidak bersih. Tidak nampak dalam kemuliaan. Nah, apa yang mesti kita kerjakan selanjutnya? Satu lagi yang perlu kita jaga. Kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki datang. Tapi pasti mempelai laki-laki akan datang. Nah, butuh yang disebut setia. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, Rasul Paulus berbicara, mendoakan kita dan memberi harapan untuk kita semuanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perlu kita jaga terus roh, jiwa, tubuh kita. Tekun, setia sampai hari pernikahan itu terjadi. Sementara dipertunangkan dengan mempelai laki-laki, bagaimana hidup kita, roh kita, manusia roh kita, terus dalam kondisi siap sedia dengan roh yang menyala-nyala. Masih ingatkah Anda dengan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak? Dalam Injil menyampaikan mereka bersepuluh semuanya siap menanti mempelai laki-laki. Tapi 5 gadis bodoh membiarkan pelitanya terus menyala, rohnya terus menyala, tapi tidak siapkan prepare minyaknya. Dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar, 5 gadis pintar tetap membiarkan menyala. Apinya tetap menyala. Tapi mereka tahu bahwa kalau api ini terus menyala, minyak yang ada dalam pundi-pundi itu makin lama makin habis. Makanya mereka prepare, siap sedia. Mereka punya persediaan untuk terus mengisi. Sehingga apa didapati? Pelitanya terus menyala. Roh yang menyala-nyala. Bagaimana Anda dan saya? Apakah kita masih didapati punya roh yang menyala-nyala? Mencintai sang mempelai laki-laki yang akan datang. Dan betul-betul bagaimana secara spirit memperkenan dia dalam segala hal. Melakukan pekerjaannya, apa yang ia perintahkan, bagaimana menyenangkan mempelai laki-laki, bagaimana memperkenan dia, bagaimana membuat mempelai laki-laki sampai berkata memang dia mempelai perempuan yang luar biasa, penuh kemuliaan, yang memang siap untuk bersanding dengan aku. Roh yang menyala-nyala. Bagaimana juga Rasul Paulus berkata seperti ini, supaya roh, jiwamu. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Hari-hari ini dengan situasi yang terjadi dengan pandemi corona, beberapa sudah mulai mengeluh, beberapa sudah banyak untuk berkata rasanya nggak kuat, sudah mau nyerah dan lain sebagainya. Dengar firman Tuhan hari ini. Oke? Tetap setia. Jangan menyerah. Oke, Tuhan tidak akan membiarkan kita dibinasakan. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita.
jangan menyerah. Biarkan jiwamu tetap bersukacita. Biarkan jiwamu diisi penuh dengan pujian sukacita kepada Tuhan. Dan kiranya ketika jiwamu menjadi kuat, jiwamu diisi dengan damai sejahtera Tuhan, engkau diberi kekuatan untuk terus menghadapinya. Bagaimana dengan tubuh? Tentu kita akan prepare sehingga tubuh ini betul-betul akan melakukan hal-hal yang memperkenan mempelai laki-laki. Saudara setia memelihara perjanjian pertunangan dengan mempelai laki-laki sampai tiba saatnya nanti mempelai laki-laki akan datang. Mari saudaraku, ini kesempatan bagi kita. Coba periksa, bayangkan kita pakai pakaian pengantin, pakaian mempelai perempuan. Lalu kita pikirkan seperti ini, apakah sudah bersih? Apakah ada kemuliaan? Apakah nyata benar-benar membuat mempelai laki-laki dari sorotan matanya tumbuh cinta yang luar biasa kepada kita, gerejanya, mempelai perempuannya yang sedang dipertunangkannya. Saudaraku, kiranya ini menjadi perenungan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Tundukkan kepalamu, kita renungkan kebenaran firman. Bertanyalah di dalam hati Anda masing-masing. Aku tahu seperti firman Tuhan katakan, akulah mempelai perempuan Kristus. Seperti firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, dipertunangkan kepada mempelai laki-laki yang satu saat akan datang menjemput kami. Dan tolong kami dari kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk kami memeriksa hati kami. Apakah roh kami dalam kondisi menyala-nyala, cinta yang menyala-nyala kepada mempelai laki-laki, sehingga berusaha dengan pertolongan Roh Kudus memperkenan mempelai laki-laki. Apakah jiwa kami didapati jiwa yang sehat, sehingga betul-betul dari jiwa yang sehat terekspresi keluar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat perkataan kami, sikap kami, dan semua hal yang kami kerjakan. Dan apakah tubuh kami pergunakan betul-betul untuk memperkenan sang mempelai laki-laki, sehingga tidak ada cacat, tidak ada kerut, tidak ada noda, tidak ada hal yang menghilangkan kemuliaan mempelai perempuan. Di dalam nama Yesus, kiranya hari-hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan mengerti, membuat setiap kami bertekad, Tuhan, tolong kami untuk setia, tolong kami untuk menjaga kemuliaan mempelai perempuan. Tolong kami Roh Kudus, agar kami terus memperkenan mempelai laki-laki. Sehingga betul-betul pada saatnya nanti, mempelai laki-laki Kristus datang, kami gerejanya, kami orang-orang percaya, komunitas orang-orang percaya, kami pribadi-pribadi orang percaya, didapati siap menyambut mempelai laki-laki. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, yang mulai tidak setia, dalam nama Yesus mulai hari ini kembali kepada Kristus, dan kembali kepada ikrar dipertunangkan dengan Sang Kristus mempelai laki-laki. Bangkit kembali untuk menyatakan kemuliaan mempelai perempuan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti firman dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus, pada akhir daripada ibadah kami, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dan keluarga mereka masing-masing. Hari-hari menjelang
Idul Fitri, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Walaupun tidak bisa pergi kemana-mana, mereka tetap bisa bersilaturahmi, berhubungan komunikasi dengan keluarga besar mereka, dan kesempatan untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus sangat baik. Tuhan, saya berdoa, hamba-Mu berdoa semuanya dilindungi dengan darah Yesus Kristus, diproteksi setiap pribadi, kemanapun dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus tidak ada yang terjangkit penyakit pandemi corona, virus 19. Dalam nama Yesus yang ada adalah proteksi keselamatan dari Allah terjadi untuk kami semuanya. Mari sekarang mengangkat kedua tangan untuk terima blessing berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, engkaulah tunangan Kristus, calon mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus kiranya Bapa sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahi engkau dengan segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Diberkati hidupmu, dipelihara hidupmu, kasih setia Tuhan dinyatakan kepadamu, rahmat-Nya selalu baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru diberikan Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah dan kesetiaan kita kepada janji kepada Kristus terjadi buat hidup kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.